Selamat sore Pak Sidik. Selamat sore Pak Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, saya mendapat tugas dari guru penggerak. Modul kami saat ini sampai di pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran Pak. Nah, untuk semakin kami supaya bisa memahami, maka kami diminta untuk mewawancarai setiap kepala sekolah, 2 sampai 3 kepala sekolah, Pak. Terus hasil wawancaranya nanti untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan terutama untuk kasus-kasus selama ini, Pak. Bapak kan menangani banyak kasus nih tentunya, apalagi sudah beberapa tahun, beberapa periode jadi kepala sekolah. Bagaimana Bapak itu tahu, bagaimana Bapak itu mengerti bahwa kasus ini termasuk dilema etika nih, ini termasuk bujukan moral. Itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi, Pak? Begini Pak Yo ya, untuk yang dilema etika kan kalau itu semuanya dianggap benar, kita pilih dulu, kita seleksi dulu, kita cari dulu atau paling tidak Pak Yo ya, itu ada yang sangat benar, ada yang mendekati benar. Dan yang sangat benar itu kan kita juga perlu masukan dari teman-teman sejawat yang ada di sekolah itu. Nah terus yang mana yang paling benar itulah yang kita dahulukan atau kita ambil keputusan yang benar. Tapi semuanya itu tidak diusahakan kita tidak sampai menyakiti hati dari seorang guru, walaupun bagaimana kepala sekolah itu harus membimbing guru secara pelan-pelan supaya semuanya itu berjalan menjadi lebih baik tanpa ada hati yang terluka. Tapi kalau sampai ada hati yang terluka itu ya kalau gurunya itu bisa menerima dengan hati yang lapang. Kalau tidak, itu malah membenci kepala sekolah sehingga ya apa yang disampaikan oleh kepala sekolah itu dikiranya ya langsung menyalahkan. Padahal itu semua tidak ada gitu. Selama ini bagaimana Bapak Sidik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak jika ada kasus-kasus yang seperti dilema etika tadi? Untuk pengambilan keputusannya itu ya terutama saya selidiki dulu Bapak. Setelah diselidiki itu yang paling benar, itulah yang diambil keputusan yang paling benar. Sedangkan yang salah yaitu harus diberikan kepahaman atau wawasan supaya beliau menerima dengan lapang dada. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Prosedurnya gitu. Prosedurnya ya kita amati dulu Bapak, kita teliti itu apakah itu benar-benar salah atau benar-benar benar untuk mengambil keputusan itu ya berdasarkan profesional seorang guru gitu, sehingga tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, baik itu di tingkat kedisiplinan di sekolah atau undang-undang etika guru. Demikian. Kira hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan jika ada kasus-kasus yang dilema etika, Bu? Yang mengandung dilema etika. Nah, sekarang ini yang saya alami itu kasus ini Pak Yu, anak jajan itu ya. Anak jajan ini sementara di sekolahan belum tersedia kantin yang bisa mencukupi kebutuhan anak. Terus sehingga anak jajan keluar. Maksudnya di orang-orang yang datang itu, penjual yang datang di sekolah itu kan ada penjual yang datang begitu. Sudah saya coba dengan berbagai cara, misalnya membawa bekal begitu, membawa bekal
bahwa makan siang dan minum. Nah, itu anak-anak sebenarnya seneng. Nah, padahal saya amati itu anak-anak itu kalau di rumah itu betapa sulitnya untuk makan. Dari cerita orang, dari saudara saya, juga dialami oleh cucu saya. Kalau di rumah itu makannya sulitnya bukan main. Tapi ketika membawa bekal, dibawa ke sekolahan, itu sering terjadi belum waktunya istirahat itu anak-anak gini, Bu, nggak istirahat. Dengan tujuan segera makan. Pagi bolak-balik itu diincengi, bekalnya itu diincengi begitu, Berarti anak-anak itu kan suka membawa bekal makan di sekolahan. Lah, setiap rapat wali murid saya sampaikan, jadi cerita tersebut, anak-anak kalau makan di sekolahan itu senang banget. Maka dari itu, bagi anak-anak yang tidak suka makan sayur, makan buah, itu merupakan momen yang bagus untuk memberi anak-anak asupan gizi yang lebih daripada biasanya, seperti itu. Nah, dilemanya begini, kalau di sekolah ya, yang terjadi di sekolah, sudah membawa bekal, tapi anak-anak itu masih jajan. Lah, jajannya ini jajan yang kurang sehat, Pak Yohanes. Iya. Sehingga saya amati itu terutama di hampir setiap kelas, terutama kelas bawah ya, kelas kecil, kelas lebih-lebih kelas 1, 2, 3 ini anak sering izin tidak masuk karena sakit. Nah, sakitnya itu ya batuk, pilek, seperti itu, demam, yang sering itu demam. Radang. Nah, saya amati itu selain memang cuacanya seperti ini karena jajanannya. Sebab anak-anak itu walaupun sudah membawa minum, tapi masih beli es, beli minuman yang berwarna-warni ya, seperti itu. Saya itu mau nyetop orang jualan itu juga dilema. Nah, ini yang saya dilema itu, saya tidak gimana ya, mungkin dari diri saya yang tidak bisa tegas begitu karena tidak mentoloan begitu nggih. Saya mau menutup pintu gerbang, terus saya tutup, tidak boleh jualan di sekitar sekolah. Saya yang tidak sampai hati, Pak Yo. Melihat apalagi sudah sejak menunggu anak istirahat itu sudah lama sekali ada di situ. Lah, terus anaknya tidak istirahat. Saya bayangkan, wala itu mata pencahariannya. Begitu kalau saya stop terus gimana? Saya sampai mencari kabar kemana-mana untuk mencari solusi itu. Begitu, Pak Yohanes. Ini yang belum terpecahkan. Iya. Artinya ketika Ibu mendapatkan dilema etika, sebuah kasus dilema etika kayak penjual asongan yang berdagang di sekitar sekolah tadi, apakah Ibu menyelesaikan langsung di tempat? Langsung saat itu juga? Ya, ini belum. Ya, ini yang menjadi PR saya ini. Ya. Menjadi PR saya. Berarti saya akan belum terselesaikan begitu. Belum terselesaikan. Iya. Ya, yang menjadikan dilema itu tadi. Kayaknya ini harus duduk bersama wali murid itu. Duduk bersama komite paguyuban kelas dan wali murid. Kayaknya harus begitu, Pak Yohanes. Juga agak membutuhkan waktu yang agak lama. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Biasanya ada masukan dari wali murid. Oh, masukan wali murid. Komite itu ada ya, Bu? Ya, ada. Ada dari paguyuban, ya wali murid lah, yang banyak kan wali murid. Ada yang wali murid itu yang memang dekat ya sama saya gitu, terus ya masih saudara lah. Terus itu saya tanya gimana ini seharusnya ya wis ngini ae. Tapi saya itu takut
saya itu takut menyinggung, ya wis dibuat begini saja gitu. Biasanya itu baru saya sampaikan gitu. Iya, Bu. Dari semua yang Ibu sampaikan, baik itu ada masalah dilema etika dengan siswa, antara siswa dengan siswa, antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah, apa pembelajaran yang kira-kira Ibu bisa petik dan bisa bagikan ke saya nih untuk mengambil keputusan dilema etika? Mungkin saya harus lebih bisa bersabar, melatih kesabaran itu yang penting. Yeah. Kesabaran, keikhlasan, karena apa itu ya? Urusannya sama hati ya. Kalau menurut saya gitu, sama hati. Jadi lebih ke sabar sama ikhlas gitu saja. Kalau saya sih, kalau saya seperti itu. Sabar dan itu, ikhlas. Iya, iya. Sama tadi ya Bu, ngobrol sama wali murid, sama komite tadi ya. Iya, iya. Itu. Iya. Iya Bu, terima kasih buat waktunya yang Ibu sisihkan di sela-sela istirahat. Terima kasih buat waktu yang Ibu berikan hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Sama-sama, tidak apa-apa. Ayo. Terima kasih. Saya akhiri wawancaranya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.